Baik, kita lanjutkan ini. Menarik ini. Saya ke Bung Ras dulu. Bung Ras, kan betul ya Anda dari mungkin sekitar usia 10 tahun pergi ke New York ya dengan tertentu lah, alasan tertentu. Kemudian cukup lama di sana ya, 10 sampai 12 tahun ya. Dan bahkan terkenal di sana dulu kalau kita melihat terasnya. Iya. Nah, tapi kalau melihat dari pengalaman waktu bersama dengan masyarakat di sana, apa yang mereka bisa di-share? Mereka tahukah musik tradisional Indonesia itu? Seperti apa sih, Bung Ras? Kalau secara jujur, pada saya di New York tahun 90-an disayangkan bahkan mereka tidak pernah dengar Indonesia. Nama Indonesia. Mana gitu. Indonesia di mana ini nih? Pokoknya dekat Australia. Mereka juga agak bingung geografis. Australia di mana ya gitu. Tapi Balinya dia oke. Bali ya, ada ya. Oke. Ada beberapa orang. Oke. Kenal Bali. Baik. Gitu. Jadi boro-boro mau dengerin alat musik atau instrumen musiknya ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu pas SMA jadi siswa-siswi yang warga negara Indonesia itu punya keturunan dan heritage Indonesia, kita membuat semacam di sekolah kami itu semacam kayak grup, kayak semacam ASEAN lah. Jadi kalau nggak salah tuh saya lupa ya nama eventnya apa, itu setiap tahun untuk sekolah kita di mana kita bisa memperkenalkan budaya kita. Gitu. Jadi kita pakai budaya seni, ya baju adat, dan juga pas itu bisa kepada masyarakat masyarakat sana gitu. Jadi juga bisa muterin musik ya gamelan dan selainnya, setidaknya mereka bisa denger lah. Oke. Siap. Ini realitas ya. Iya. Dan mungkin mungkin ya dikenal hanya gamelan ya. mungkin atau musik keroncong yang didaftarkan itu. Iya. Itu yang baru ke UNESCO atau apa saya nggak tahu. Iya, keroncong belum. Yang sudah dapat gamelan dan angklung. Gamelan dan angklung. Iya. Mungkin itu yang baru mendunia yang Betul. orang baru tahu. Padahal sebetulnya Indonesia itu luar biasa banyaknya. Iya. Ini... Apa yang bisa di-share lagi permasalahan ini? Ya, memang sebetulnya ada baiknya gamelan dulu yang dikenal ya, karena kan gamelan dikenal sebetulnya memperkenalkan gamelan itu Raffles. Ini menarik. Jadi Raffles kan Inggris kesini awal abad 19 tuh. Raffles sempat 6 tahun menduduki Jawa ya, mengalahkan Belanda tahun 1811 sampai 1816. Nah, dia tuh memang orang kebudayaan. Orang Inggris ini lebih sophisticated dalam hal kebudayaan daripada orang Belanda. Orang Belanda yang kebetulan datang ke Indonesia kan orang Belanda dulunya emang orang cuma tentara-tentara, kedua orang dagang gitu loh. Jadi nggak ada minat sama kebudayaan. Sementara orang Inggris itu biar dia tentara, biar dia pedagang, memang wawasan budayanya kencang gitu loh. Sehingga Raffles waktu kesini dia lihat, wah ini kok ada gamelan ini gitu loh. Wah begitu dia pulang, dia kalahkan sama Belanda tahun 1816, dia bawa pulang tuh gamelan, satu perangkat gamelan. Dia bawa pulang ke Inggris. Sampai di Inggris mungkin orang lihat, wah ini apa nih, aneh kan bahasannya. Terus ditaruh di museum. Kebetulan ada ahli yang namanya ahli fisika. Dia lihat, wah ini kok alat ini tuningnya beda dengan piano ya. Jadi dia bilang, wah ini menarik nih, ternyata ada di dunia ini baru terbuka matanya, ada alat musik yang beda tangga nadanya. Jadi jadikan itu di measure ya, diukur ya. Ini ternyata ada sebuah sistem tangga nada baru yang tidak sama dengan di Eropa. Nah dari situlah namanya berkembang disiplin yang saya pelajari, namanya bidang etnomusikologi gitu. Nah sejak itu gamelan mulai terkenal. Mulai tahun sebenarnya terkenalnya pada waktu ada orang Belanda namanya Jaap Koens dulu, dia juga pegawai ke sini. Nah dia juga kebetulan dia tertarik, dan dia meneliti, terus dia menerbitkan buku, terus dia membawa gamelan juga. Nah akhirnya terus terang yang paling sangat menentukan itu pada waktu ada namanya Expo Paris. Di Paris tuh dulu ada Colonial Expo, Paris Expo tahun 1896 itu orang Belanda bawa gamelan ke sana. Begitu bawa gamelan, nah ini ada hubungannya nanti juga dengan Bali. Ada seorang komponis yang terkenal sekali namanya Claude Debussy. Dia setiap hari kayak Jakarta Fair itu datang kayak World Expo gitu kan, datang, wah ini kok pavilion Indonesia ada bunyi-bunyi yang menarik nih gitu loh. Jadi dia, loh kok ada gamelan, dia nggak ngerti gamelan. Dia lihat, wah ini kok sebuah orkestra kan,
wah dia sangat terpesona sekali karena ternyata di dunia ini ada orkestra juga gitu loh. Nah, dia seorang komposer, jadi pada saat dia bikin karya orkes simfoni dia gunakan elemen pentatonik tangga nada gamelan yang ada di Jawa itu. Nah, akhirnya karena dia komponis yang terkenal, wah jadi semua orang ini apa nih, dari mana Debussy belajar musik tangga nada? Oh ternyata gamelan. Nah, akhirnya berkembanglah gamelan, Mas. Jadi terkenal seluruh dunia sekarang ini. Jadi itulah yang membuat kenapa gamelan lebih dulu dikenal. Nah, cuma memang kita kan nggak punya akses ke pasar dunia, Mas. Ini yang jadi problem ya. Makanya gamelan itu terkenal karena mengalami pengaruh kolonial, ya, jalur kolonial. Nah, sesudah itu tidak ada jalur lain untuk bisa masuk ke sumber daya musik kita yang lain karena periode kolonial udah selesai kan. Jadi nggak ada lagi akses untuk jenis-jenis musik yang lain untuk bisa masuk ke dunia barat gitu loh. Orang-orang barat yang akhirnya tertarik sama musik Indonesia pun karena pengaruh tadi sejarah ratusan tahun tetap aja gamelan. Kalau dia kesini orang Perancis, orang Belanda yang dicari tetap gamelan juga karena gitu loh. Referensi dia hanya itu. Exactly, Mas. Nah, baru sekarang ini seperti yang tadi Mas Bambang bilang, mulai karena ada usaha kita untuk memperkenalkan jenis-jenis musik kita yang lain, terutama untuk diterima sebagai World Indonesian Intangible Cultural Heritage, baru kita mulai mengajukan. Angklung sudah mulai, angklung juga unik kan, sudah diterima. Nah, sekarang ini yang sedang diajukan kolintang. Kolintang sudah dalam proses hampir diterima. Jadi gamelan kebetulan belum lama nih diterima. Malah angklung dulu. Angklung dulu terus gamelan. Nah, dalam waktu dekat kolintang. Nah, nanti ya mudah-mudahan bisa yang lain-lain ikut gitu loh, Mas. Baik. Wah, itulah. Ini menarik ya. Sebelum kita tadi kan ada problem juga sebetulnya. Selain supaya tidak punah. Ya kan bahkan dari Aceh tadi saya bilang sampai Papua itu macam sama-sama dipukul. Tapi materialnya berbeda, suaranya berbeda, instrumennya juga berbeda. Benar. Tapi kalau ke Bung Ras dulu lah. Bung Ras kalau melihat instrumen-instrumen atau alat-alat musik tradisional Indonesia, seberapa excitednya Anda menjadi ini sebetulnya, apakah betul di dunia lain nggak ada loh pengetahuan saya di Amerika kita ketemu mungkin dengan musisi-musisi Eropa dan segala macam, kita punya keunikan tersendiri sebetulnya. At least itu angklung, at least itu apalah namanya seluruh Bapak. Bagaimana pandangan Bung Ras? Kalau saya sendiri sih setiap kali berhadapan dengan musik tradisional itu senang sekali. Karena itu saya melihatnya bukan hanya sebatas musik ya. Karena itu bagian dari budaya, apalagi budaya Indonesia yang penuh filosofi. Jadi saya selalu sangat tertarik apa makna dan juga filosofi di belakang musik tradisional itu. Ya contohnya kayak kembali lagi deh gamelan. Mungkin yang paling mudah terlihat atau terdengar mudah, gongnya kan, tung. Padahal gong itu yang paling penting karena itu setiap gong irama berubah, bener nggak ya? Padahal cuma gong. Partitur. Iya, satu cycle tong dan semua irama itu berubah. Padahal cuma tung gitu doang. Jadi kalau yang bawa tungnya itu salah, semua berantakan. Nah itu filosofinya itu. Jadi memang dia itu sebetulnya sebagai betul ya, filosofi jadi penutup tung untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau dulu dia intermezzo aja. Dulu cerita kalau waktu kecil di Jogja itu kan main semua bagi-bagi, ada yang main ininya, ya kemudian ada yang bagian gong. Kalau bagian gong itu selalu di akhir, lama kan? Yang dikasih pasti anak kecil. Ngantung. Terus pada suatu ketika dia izin ke belakang ke toilet. Jadi nggak digonggong kan? Nggak digonggong. Lama deh. Muter terus. Harus gong baru ganti. Ini menarik ya. Nah kemudian seberapa kekhawatiran ini hilang, Om Franky, musik tradisional kita ini sebelum kita akhirnya nanti ada problem. Kalau tidak mau hilang kan berarti kita harus dilestarikan. Kemudian dilestarikan, kemudian tidak cukup dari itu. Apa yang harus dilakukan? Tadi dari kata tadi harus bisa dijual, bisa dibawa keluar. Tapi sebelum masuk sana mau melihat dulu potretnya gimana sih apabila itu memang betul-betul bisa hilang, Bung. Ada contohnya kah? Iya, memang mau nggak mau ya, nggak usah jauh-jauh, kita lihat di Bali aja. Lagi-lagi di Bali yang tadi saya bilang musik menjadi bagian dari upacara ya, tapi kan tidak semua jenis musik menjadi bagian dari upacara. Nah, jenis musik yang jarang dipakai dalam bentuk upacara itu sudah menghilang di Bali.
Ya, nah itu aja terjadi, apalagi di daerah-daerah lain yang tidak ada hubungannya dengan katakanlah ritual setempat atau adat setempat ya. Itu dengan sendirinya sudah mulai menghilang. Memang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan. Tapi kalau saya pikir-pikir, ya ini memang hal yang tidak bisa kita hindari ya, karena yang namanya perubahan dalam sistem sosial kan memang pasti ada yang namanya social cost ya, pasti ada yang harus dikorbankan. Jadi beruntungnya musik kita tuh terlalu kaya untuk bisa punah gitu loh. Nah ini yang beruntung ya. Tapi memang yang saya cuma kadang-kadang sayangkan, wah ada yang penting banget, wah kok bener justru itu yang hilang gitu loh. Nah itu memang agak disayangkan ya. Salah satu sekarang yang ini pemikiran saya, salah satu usaha melestarikan itu adalah kita memberikan jaminan kepada pelaku musik itu untuk bisa hidup dengan musiknya, gitu loh. Jadi bukan kita ngasih dia duit terus, bina-bina terus, percuma. Kalau kita bina dia tapi dia kerjaannya lain, ya percuma gitu loh, nggak terlalu efektif ya. Justru sekarang usaha yang harus kita lakukan bagaimana orang yang masih menekuni musik-musik itu ya, dan untungnya masih banyak mas. Ya memang tidak semua, untungnya masih banyak. Itu masih terus dia tidak hanya bisa survive, tapi dia bisa benar-benar hidup ya dengan secara profesional. Nah inilah ya usaha yang kita harus lakukan. Nah caranya bagaimana? Nah mungkin nanti kalau Mas Bambang mau ngomong, IMAX ini adalah salah satu cara. Saya bisa cerita banyak tentang ini nanti. Dalam konteks itu apa ini sebenarnya IMAX itu loh. Gitu loh. Ya, jadi memang kita sepakat bahwa memang musik tradisional ini kalau tidak kita bidik sekarang, tidak kita bahasanya bukan perbaiki tapi kita rangkul. Kemudian kita lestarikan, kita berdayakan. Benar. Berdayakan. Bisa terkikis. Sangat. Terkikis. Oleh orangnya sendiri. Iya. Benar. Oleh bangsanya sendiri. Padahal kita tahu budaya itu adalah ciri khas bangsa. Kalau budayanya hilang, seninya hilang ya, orangnya juga nanti akan hilang. Nggak ada itu. Nah, ini menarik. Kemudian identitasnya hilang kan gitu. Nah, ini menarik. Salah satu upayanya adalah ya harus ada ajang dalam tanda kutip tadi ya. Kita harus expo. Kita harus show. Ya. Kita tuh Terus, show tidak cuman ke ini, tapi nanti brainstorming saya adalah mengapa ke internasional, memang peluangnya apa di sana, latar belakangnya apa kan gitu kan? Iya, betul. Nanti bagi pengalaman yang sudah beberapa kali mengikuti IMAX. Nah, IMAX itu apa nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana saudara, kita akan membahas mengerucut kepada IMAX, International Music Expo. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan sapa redaksi setelah yang satu ini.